Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 11 Juli 2022. Bersama saya Remo Ia Indra Pamungkas. Saudara-saudara, selamat pagi, berkat dalam. Hari ini kita memperingati Santo Benediktus. Semoga kita semua mampu meneladani hidup kemuridan yang dipilihnya, sehingga kita semakin pantas mengikuti Yesus Tuhan kita. Renungan Injil diambil dari Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pun pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, yang paling pokok untuk bisa terus mengikuti Yesus pada jalan pemuridan adalah punya disposisi batin yang ideal. Artinya, kita harus melepaskan berbagai macam keterikatan yang kurang berguna. Melepaskan berarti bersedia untuk dituntut bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Objek ketergantungan itu tidak hanya tentang hal-hal lahiriah, tetapi juga meliputi dinamika pikiran masing-masing, dinamika batin maupun juga tentang ambisi pribadi. Ketika ketergantungan pada materi yang lahiriah sudah bisa kita kendalikan, maka kondisi yang rohanilah akan kita olah selanjutnya. Saudara-saudara, mengikuti Yesus merupakan sebuah proses. Tidak ada batasan waktu sebagaimana kurikulum dalam dunia pendidikan. Jika mempunyai kesungguhan sebagai pengikutnya, maka proses yang dijalani itu akan membuahkan semangat berkobar dalam hidup. Kiranya soal ketahanan diri menjadi poin untuk kita garis bawahi. Usia tidak menjadi tolak ukur, tetapi soal hati yang terbuka dan iman yang terpeliharalah sebagai bekal menjalani kesetiaan pemuridan ini. Kematangan menjadi murid Yesus akan tampak pada pola pembatinan yang berkesinambungan dengan secara terus-menerus memohon rahmat Allah. Maka saudara-saudara, mari kita menajamkan keberanian dan kualitas beriman agar tetap dilayakkan untuk mengemban identitas sebagai murid Tuhan. Semoga demikian. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, berilah kami rahmat kesetiaan menjadi murid putra-Mu. Kuasailah diri kami sepenuhnya agar dengan rendah hati kami mampu berbakti dan belajar dari Sang Guru sejati. Tuntunlah diri kami menuju pada kematangan sebagai murid Yesus, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan segala cara kita untuk menjadi murid Tuhan senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.